Bab 74. Pemeriksaan. Bab 74. Pemeriksaan. Jika kamu menerobos dengan begitu cepat, itu akan menyebabkan kesulitan untuk kesuksesan kamu di masa depan. Petik 2. Jika aku ingin, dengan kekayaan keluarga aku, sangat mungkin bagi aku untuk masuk ke tingkat ke-9 dari dunia roh ketika aku berusia 12 tahun. Apakah kamu tahu mengapa aku hanya berada di tingkat ke-8 ranah spirit pada usia 14? Petik 2. Itu karena dengan menggunakan sumber daya budidaya untuk terobosan, itu melanggar aturan budidaya bela diri. Pada saat yang sama ia membawa kekuatan, itu juga membebani tubuh dan itu akan menurunkan pemahaman seseorang di masa depan. Petik 2. Bahkan jika kamu bisa menjadi ahli tingkat 9 dalam waktu singkat, apa yang dibawa di masa depan adalah kesulitan untuk tidak bisa menembus ke ranah asal. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Suasana hati Su Mei agak emosional, tetapi bisa dilihat bahwa dia benar-benar khawatir untuk Chu Feng. Melihat Su Mei seperti itu, Chu Feng diam-diam bahagia namun hatinya sakit. Secara alami, dia tahu bahwa jalan kultivasi bela diri membutuhkan kemajuan bertahap dan seseorang tidak dapat mencari manfaat instan. Namun, itu hanya berlaku untuk orang normal, dan jelas, Chu Feng tidak bisa dilihat sebagai orang normal. Chu Feng paling mengerti tubuhnya. Tubuhnya tidak terbebani karena perkembangannya yang cepat. Sebaliknya, itu semakin kuat. Tapi, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Su Mei karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tubuhnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan roh, dia bahkan memiliki tubuh khusus dan dia menyembunyikan benjolan dewa cahaya di dantiannya. Chu Feng tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun rahasia itu. Jika dia bisa, dia akan menyembunyikannya seumur hidupnya. Aku mengerti dan aku akan memperhatikan. Tidak tahu bagaimana menjelaskan, Chu Feng hanya bisa tersenyum dan berkata singkat. Lakukan yang terbaik kalau begitu. Aku tidak berharap bahwa kamu menghancurkan masa depan baik kamu karena beberapa manfaat jangka pendek. Melihat Chu Feng yang tersenyum, Su Mei sedikit marah dan dia berbalik lalu memasuki kediamannya sendiri. Melihat punggung Su Mei, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia harus mengatakan bahwa dia diberkati memiliki seorang gadis yang begitu peduli padanya. Pagi di hari berikutnya, langit baru saja mulai cerah dan Chu Feng sudah bangkit dari tempat tidurnya. Hari ini adalah hari ujian murid inti. Murid inti, target penting pengembangan sekolah Azure Dragon dan juga kekuatan utama sekolah Azure Dragon. Posisi mereka dibandingkan dengan murid-murid pelataran dalam seperti langit dan bumi. Pertama-tama, murid inti harus menikmati sumber daya budidaya terbaik dari sekolah Azure Dragon. Kedua, keluarga mereka menerima perlindungan sekolah Azure Dragon. Bagi mereka yang berani menyentuh keluarga murid inti sekolah Azure Dragon, itu berarti bahwa mereka akan melawan sekolah Azure Dragon. Juga, tidak semua murid inti seperti Zhou Ziyuan. Pada kenyataannya, banyak murid inti sangat kuat dan kebanyakan dari mereka melangkah ke ranah asal. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat dan beberapa kekuatan dari murid inti dapat disaingi dengan para penatua inti. Misalnya, Su Rou. Jika itu bukan karena dia memilih untuk menjadi penatua pelataran dalam, dia akan menjadi murid inti. Yang juga berarti, di dalam murid inti, ada kemungkinan bahwa ada orang sekuat Su Rou. Jadi, dibandingkan dengan pelataran dalam,
zona inti adalah tempat di mana Chu Feng paling ingin pergi. Ada lebih banyak tantangan di sana dan dia menikmati kehidupan seperti itu. Itu semacam kehidupan yang memaksanya untuk menjadi kuat. Lokasi ujian murid inti juga merupakan istana bawah tanah yang besar. Tapi, ukuran istana bawah tanah jauh lebih besar daripada yang ada di ujian murid pengadilan dalam. Mekanisme di dalamnya jauh lebih berbahaya juga. Yang paling penting adalah bahwa tidak ada debu tunggal dari mekanisme dalam ujian murid pengadilan dalam berubah. Di sisi lain, mekanisme ujian murid inti berubah hampir setiap tahun. Ada ratusan trik dan tidak ada yang tahu seperti apa mekanismenya tahun ini. Tentu saja, selama kamu memiliki kekuatan absolut, kamu bisa lulus bahkan jika ada mekanisme yang lebih sulit. Saat itu, 12 anggota Wing Alliance memasuki istana bawah tanah yang besar. Oh, kali ini, Wings Alliance bergerak dalam skala yang cukup besar. Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Hanya ada 12 orang. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai skala besar? Petik 2. Hanya ada 33 anggota di Wings Alliance. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan hampir setengah dari anggota mereka. Apakah itu bukan skala besar? Itu benar. Hahaha. Ketika Chu Feng dan anggota Wings Alliance lainnya memasuki aula utama istana bawah tanah, mereka mendengar suara-suara mengejek. Memfokuskan pandangan mereka, dari dekat, ada dua kelompok orang. Satu kelompok adalah aliansi pedang dan yang lainnya adalah aliansi dunia. Chu Feng melihat anggota Sword Alliance dan mereka mengirim 30 orang saat ini. Selain Jian Fenyi, satu-satunya orang di level 9 dari dunia roh, ada 3 orang di level 8 dan sisanya hanya di level 7. Aliansi dunia juga memiliki 30 orang. Salah satunya berada di level 9, 2 berada di level 8 dan sisanya berada di level 7. Orang yang memiliki kekuatan tingkat 9, pria muda yang mengejek aliansi sayap dengan Jian Fenyi, jelas adalah master aliansi dunia. Mengapa aliansi dunia bersama-sama dengan aliansi pedang? Melihat aliansi dunia dan aliansi pedang yang harmonis, beberapa anggota Wings Alliance merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Ujian murid inti ini berbeda dari ujian murid pengadilan dalam. Yang diandalkannya adalah kekuatan pribadi. Petik 2. Lihatlah pintu masuk itu. Mereka tidak terhubung dan setiap orang hanya bisa memasukkan salah satunya. Yang berarti tahapan di dalamnya diselesaikan oleh satu orang. Petik 2. Tapi, aku harus mengingatkan kalian bahwa setelah berjalan keluar dari istana bawah tanah, itu tidak berarti bahwa ujian telah berlalu. Setelah berjalan keluar, kita akan memasuki Taman Bunga. Petik 2. Taman Bunga berisi banyak obat spiritual dan itu dianggap sebagai hadiah untuk melewati istana bawah tanah. Adapun berapa banyak yang bisa didapat akan tergantung pada kekuatanmu sendiri. Petik 2. Yang paling penting adalah ujian memiliki batas 4 jam. Yang juga berarti setelah memasuki istana bawah tanah, kita harus berjalan keluar dari Taman Bunga dalam waktu 4 jam atau kamu akan gagal ujian. Petik 2. Si Tuyu tidak peduli dengan orang-orang dari aliansi dunia atau aliansi pedang. Dia menjelaskan poin penting dari ujian murid inti untuk Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun aliansi sayap tidak memiliki keunggulan angka dibandingkan aliansi dunia atau aliansi pedang, pada topik kekuatan, aliansi sayap memiliki keunggulan mutlak. Terutama ketika mereka memiliki monster seperti Chu Feng, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi,
Mereka tidak takut dengan aliansi pedang dan aliansi dunia. Mereka hanya khawatir apakah mereka bisa menjadi murid inti atau tidak. Jika mereka gagal dalam ujian, mereka akan kembali ke pelataran dalam untuk melanjutkan kultivasi. Bagi Wings Alliance, itu adalah jenis penghinaan dan mereka bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi. Chu Feng, aku mendengar saudara perempuanku mengatakan bahwa taman bunga diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon, jadi itu sebabnya itu disebut Taman Bunga Azure Naga. Di dalam Taman Bunga Azure Dragon, ada jenis bunga yang disebut bunga 7 warna. 7 colored flower memiliki 7 jenis warna dan sangat indah. Tetapi, mereka sangat jarang terlihat dan mereka jauh lebih berharga daripada pengobatan spiritual. Tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk melihatnya, tetapi, aku benar-benar ingin melihatnya. Ketika Su Mei berbicara kepada Chu Feng, matanya dipenuhi kerinduan. Jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu melihat mereka. Chu Feng tersenyum dan berkata. Jangan bicara omong kosong. Taman bunga Azure Naga sangat besar dan bunga 7 warna sangat langka. Mereka tidak mudah ditemukan dan kamu hanya bisa bergantung pada keberuntungan. Su Mei tidak percaya kata-kata Chu Feng. Chu Feng hanya tersenyum ringan dan tidak menjelaskan apa-apa. Di sisi lain, ketika dia melewati Jian Fenyi, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepadanya. Jangan biarkan aku melihatmu di Taman Bunga Azure Dragon atau aku akan memukulmu dengan buruk sehingga bahkan ibumu tidak akan bisa mengenali kamu. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, bahkan tanpa memberikan kesempatan bagi Jian Fenyi untuk membantah, dia dengan cepat pergi dengan Su Mei saat dia sangat marah pada Jian Fenyi. Bab 75. Seorang jenius sejenis. Jian Fenyi, siapa pria yang berani berbicara denganmu seperti itu? Melihat punggung Chu Feng yang bebas dan mudah, Master Aliansi World Alliance penuh kejutan. Dia pada dasarnya mengakui semua ahli dari aliansi sayap, tetapi dia bahkan tidak pernah melihat Chu Feng sebelumnya. Juga, satu-satunya orang yang berani berbicara dengan Jian Fenyi seperti itu hanya bisa Si Tu Yu. Jadi, tindakan Chu Feng sedikit mengejutkannya. Seorang bocah nakal yang tidak ingin hidup. Aku akan membiarkan dia membayar harganya. Nada bicara Jian Fenyi sangat gelap dan dingin. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulang. Haha, tentu saja. Kali ini, tak seorang pun dari aliansi Wings bahkan harus berpikir untuk lulus ujian ini. Setelah kita sampai di Taman Bunga Azure Dragon, kamu bisa memberi pelajaran pada anak itu sesukamu. Petik 2. Oh. Bukan Su Mei. Aku akan merawatnya. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak padanya, meraih peluang, aku masih bisa mengambil keuntungan kecil. Master aliansi dunia tanpa malu-malu tertawa. Lalu dia pergi ke sebelah telinga Jian Fenyi dan dengan tenang bertanya, Jian Fenyi, apakah kamu yakin mekanisme dekode peta sudah benar? Lebih baik tidak salah dan membahayakan kelompok saudara-saudaraku. Petik 2. Jangan khawatir, ini benar sekali. Selama kamu mengikuti metode peta mekanisme, aku jamin semuanya akan melewati panggung dengan aman. Petik 2. Kamu hanya perlu mengingatkan mereka untuk cepat melewatinya. Kali ini, kita harus benar-benar mengelilingi anggota aliansi sayap di Taman Bunga Azure Dragon. Tidak satu pun dari mereka yang bisa lulus ujian. Jian Fenyi berkata dengan percaya diri. Tentu saja, orang-orang dari aliansi sayap berpikir bahwa kejeniusan mereka dan kali ini, kita akan membuat mereka kehilangan semua wajah mereka.
Aku bisa mati karena kegembiraan hanya dengan memikirkan reaksi ketika berita tentang kegagalan ujian anggota aliansi sayuran menyebar ke seluruh pengadilan bagian dalam. Pemimpin aliansi dunia dengan gembira tertawa keras. Jenius. Mereka hanya orang bodoh yang percaya diri mereka tidak mungkin salah. Semua anggota Wings Alliance yang begitu sombong di pengadilan dalam, ketika mereka sampai di zona inti, bukankah mereka semua dikalahkan oleh orang itu? Jian Fenyi dengan jijik berkata, "Kamu mengatakan murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon kita, Gong Luyun? Siapa lagi selain dia?" Itu benar. Gong Luyun terlalu kuat. Aku mendengar bahwa dia akan memasuki dunia mendalam segera. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Menyebutkan Gong Luyun, kekaguman melonjak ke wajah Master Aliansi dunia. Iya, aku dengar dia jenius yang muncul setelah Zhang Tianyi. Dia baru berusia 20 tahun hari ini, dan jika dia benar-benar memasuki dunia mendalam, dia akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Posisi kepala sekolah hanya bisa menjadi miliknya. Jian Fenyi juga mengaguminya tanpa henti. Maaf untuk menunggu. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang hangat dan jelas terdengar. Su Rou memimpin sekelompok tetua dan dengan sungguh-sungguh naik ke atas panggung. Ketika Su Rou muncul, orang-orang dari ketiga kekuatan tidak bisa membantu tetapi tenang. Mereka tahu penampilan Su Rou seindah rubah dan dia juga sangat lembut kepada orang lain, tetapi metodenya ditakuti oleh banyak orang. Setidaknya di dalam pelataran dalam, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Setelah Su Rou muncul, dia menjelaskan aturan ujian secara rinci. Mereka hampir persis sama dengan apa yang dikatakan Si Tuyu. Setelah menjelaskan aturan, beberapa pintu masuk perlahan terbuka dan Chu Feng dan yang lainnya bergegas masuk ke mereka langsung. Hehe, apakah ini dibuat hanya untukku untuk menguji teknik langit-langit? Saat itu, Chu Feng melihat mekanisme. Itu adalah bilah besi yang mencuat dan hanya ada beberapa area aman yang bisa didaratkan. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Tiba-tiba, angin kencang berputar di bawah kakinya. Ujung jari kakinya mengetuk ringan dan dengan keras, seluruh tubuhnya seperti panah saat ia berlari dengan kecepatan terbang. Dia sebenarnya menginjak bilah besi untuk berjalan. Dalam sekejap, dia masuk jauh ke dalam terowongan dan menghilang. Teknik Imperial Sky dinilai sebagai keterampilan bela diri peringkat 7. Siapa yang peduli bahwa Chu Feng hanya menguasai tahap awal? Kecepatannya benar-benar melebihi imajinasi semua orang. Jika itu tentang kekuatan kaki, bahkan mungkin para ahli dari dunia asal tidak bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Menggunakan kecepatan teknik langit kekaisaran, Chu Feng bergegas melewati istana bawah tanah seperti angin. Dia bahkan tidak menguraikan mekanisme namun dia melewati semuanya. Apa yang disebut ujian murid inti sama seperti permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, Chu Feng sudah melangkah keluar dari istana bawah tanah dan adegan yang ditampilkan di depannya adalah apa yang disebut Azure Dragon Flower Garden. Rumput hijau zamrud berada di bawah kakinya dan ada segala macam bunga aneh dan rumput aneh di depannya. Jeritan burung-burung yang meriah tak henti-hentinya berdering di sebelah telinganya, dan tiba-tiba, hembusan angin ringan melewatinya dan aroma harum melompat ke arah hidungnya. Di sekelilingnya ada kicau burung dan bunga yang harum. Itu seperti taman dunia nyata yang nyata. Ada beberapa obat spiritual di sini. Tetapi selain obat spiritual berkualitas tinggi, bit spiritual, tidak ada yang terlalu berarti bagi aku.
Petik 2. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menyebarkan kekuatan rohnya dan merasakan lingkungan di sekitarnya secara rinci. Dia menemukan bahwa Taman Bunga Azure Dragon sangat besar dan memang ada banyak obat spiritual yang ditanam di sana. Tapi, Chu Feng tidak memilih mereka. Tubuhnya bergerak dan dia masuk lebih dalam ke taman bunga. Selain bit spiritual, dia sama sekali tidak tertarik pada obat spiritual lainnya. Yang ingin dia temukan adalah bunga 7 warna. Tetua Surou, mengapa Chu Feng belum pindah? Apakah dia ingin menyerah pada ujian ini? Di dalam ruang observasi di istana bawah tanah, Surou dan beberapa tetua berkumpul di sana. Di tempat itu, meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di setiap terowongan, mereka dapat mengatakan perubahan dalam mekanisme. Ujian sudah dimulai, tetapi di terowongan Chu Feng, mekanismenya bahkan belum disentuh dan itu membingungkan banyak orang. Meninggalkan. Ikuti aku dan lihatlah. Petik 2. Surou yang memiliki kesan sangat baik tentang Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Para tetua lainnya juga dengan cepat mengikutinya. Tetapi ketika mereka membuka terowongan Chu Feng, mereka semua terkejut. Mereka menemukan bahwa mekanisme di dalam terowongan itu sama sekali tidak tersentuh, namun Chu Feng tidak ada di sana. Menghadapi pemandangan itu, hampir semua orang bisa menebak apa yang terjadi. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang mencapai titik tertentu dan menangkap teknik yang hebat, mereka bisa langsung melewati istana bawah tanah tanpa merusak mekanisme. Tetapi untuk itu terjadi, seseorang harus setidaknya di ranah asal. Namun, Chu Feng hanya di tingkat 7 dari dunia roh. Jadi, melihat situasi itu terjadi pada Chu Feng, tentu saja mereka takjub tanpa akhir. Pria ini benar-benar sebanding dengan dia di masa lalu. Saat dia terkejut, Surou perlahan menutup matanya. Dia tiba-tiba teringat akan kejeniusannya bertahun-tahun yang lalu. Orang yang menciptakan aliansi sayap dan menyapu yang kuat di zona inti. Mencapai wilayah mendalam pada usia 16 dan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Chu Feng hari ini benar-benar mirip dengannya saat itu. Di mata Surou, hanya orang seperti mereka yang bisa disebut jenius sejati. Bab 76. Hancurkan mereka, mengerti. Tatata. Semburan langkah cahaya bergema di terowongan. Sumei mengayunkan tubuhnya yang ringan dan lembut dan tetesan keringatnya yang berkilau jatuh. Dia dengan bersemangat berlari karena pintu ke Taman Bunga Azure Dragon tepat di depan matanya. Setelah membuka pintu itu sama dengan dia lulus ujian dan menjadi murid inti. Yang paling penting adalah bunga 7 warna yang paling ingin dilihatnya dan ada di dunia di balik pintu itu. Berderit. Mengikuti suara yang dalam, pintu tebal dan berat perlahan dibuka oleh Sumei. Sinar matahari menyinari dan Sumei tidak bisa membantu tetapi menutup matanya saat dia merasakan udara hangat mengenai wajahnya. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi dan melihat pemandangan di depan matanya, wajah yang semula memiliki senyuman di atasnya langsung membeku. Mengganti itu adalah kejutan berat. Dari dekat, seseorang berlutut. Wajahnya penuh darah dan dia dengan susah payah menopang tubuhnya mencoba memanjat. Dia adalah Master Aliansi Sayap, Situ Yu. Tapi sebelum Situ Yu bahkan berdiri, kaki yang kuat dengan keras melangkah ke tubuhnya. Kekuatan yang kuat dengan ganas menenggelamkannya kembali. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Orang yang menginjak Situ Yu adalah Master Aliansi Sword, Jian Fenyi.
Di samping Jian Fenyi berdiri orang lain. Itu adalah Master Aliansi Dunia, Luwu. Apa yang kamu lakukan? Melihat adegan itu, Su Mei terkejut dan juga marah tanpa henti pada saat yang sama. Oh, bukankah ini kecantikan nomor satu di pelataran dalam, Su Mei? Melihat Su Mei, Luwu tertawa dengan gembira. Su Mei, lari. Mereka bergandengan tangan dan mereka menyerang aliansi sayap. Melihat Su Mei, Si Tuyu berteriak keras. Diam. Sebelum kata-kata itu jatuh, Jian Fenyi menendang keras lagi ke arah perut Si Tuyu. Dia meringkuk dengan bola dan dia tidak bisa bicara. Kalian berdua bajingan. Melihat itu di depannya, bagaimana Su Mei bisa melarikan diri? Dia dengan marah bergegas ke arah mereka. Tapi bagaimana mungkin dia yang berada di level 8 Ranah Spirit mengalahkan Jian Fenyi dan Luwu? Sangat cepat, dia ditekan oleh mereka tetapi mereka tidak membahayakannya. Mereka mengambil tali yang terbuat dari bahan khusus dan mengikatnya. Apa yang kamu rencanakan? Su Mei dengan marah berteriak. Meskipun Si Tuyu tidak sedekat dia dengan Chu Feng, dia masih berteman baik. Melihat Si Tuyu dilecehkan oleh mereka, dia benar-benar tidak tega melihatnya. Hehe, tidak perlu gelisah Su Mei. Kami hanya ingin anggota Wings Alliance kamu dilanggar di sini. Petik 2. Jika kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, aku dapat mengklarifikasi dan memberitahu kamu. Setiap anggota Wings Alliance akan gagal dalam ujian tahun ini. Jian Fenyi tersenyum dan berkata, bajingan, ini melanggar aturan. Tunggu sampai ujian selesai. Aku akan memberitahu adik aku dan kamu akan membayar harganya. Petik 2. Haha, Su Mei, kamu melebih-lebihkan kakakmu. Aku akui, kami takut padanya di pelataran dalam. Namun, ketika kita menjadi murid inti, bisakah dia melakukan sesuatu pada kita? Luwu membantah apa yang dikatakannya. Baik, itu yang kamu katakan. Kita akan lihat itu, kata Su Mei dengan kejam. Tidak perlu menakuti kami dengan adikmu. Kami tahu bahwa kamu juga memiliki banyak teman di zona inti. Tetapi karena kami memutuskan untuk melakukan semua ini, tentu saja, kami tidak takut pada kamu dan saudara perempuan kamu. Kata Jian Fenyi dengan jijik. Setelah tiba di sini, para murid yang melewati mekanisme mulai memasuki Taman Bunga Naga Azure. Tapi, semua anggota Wings Alliance akan menerima pemukulan keras dari Jian Fenyi dan Luwu. Setelah itu, 11 dari 12 anggota aliansi sayap yang berpartisipasi dalam ujian semuanya mendarat ke tangan aliansi dunia dan aliansi pedang. Hal yang mengejutkan Su Mei dan yang lainnya adalah bahwa semua anggota aliansi dunia dan aliansi pedang melewati istana bawah tanah. Bahkan anggota tingkat 7 dari dunia roh berlalu dan kecepatan mereka juga sangat mengejutkan. Pada saat itu, anggota dari aliansi dunia dan aliansi pedang mempermalukan anggota aliansi sayap satu demi satu. Hampir semua anggota memiliki hidung hijau dan wajah bengkak. Mereka terluka di mana-mana di tubuh mereka tetapi tidak ada yang berteriak. Mereka menggertakkan gigi dan bertahan lama. Hei, ini aneh. Kenapa bocah itu belum lewat? Dia tidak akan gagal kan? Melihat pintu yang tidak terbuka, Luwu agak kecewa. Dia lebih baik gagal atau dia akan menjadi yang paling menyedihkan di sini. Jian Fenyi mendengus dingin. Lebih baik kamu lepaskan kami sekarang, berlutut di tanah dan membenturkan kepalamu kepada kami sambil meminta maaf. Atau kalau Chu Feng datang ke sini, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Su Mei berkata dengan sangat galak. Pada saat itu, dia sangat marah.
Melihat rekan-rekannya dipukuli begitu parah, dia benar-benar tega membunuh. Oh, jadi pria kecil itu adalah Chu Feng. Su Mei, kamu tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada Chu Feng itu. Kamu suka dia kan? Melihat itu, Lu Wu tertawa kecil ketika dia berjalan di sebelah Su Mei. Tentu saja, bocah itu adalah kekasih Su Mei, kata Jian Fenyi di samping. Apakah begitu, Su Mei? Matamu agak terlalu buruk. Bagaimana kamu bisa menyukai orang yang begitu lemah? Daripada dia, mengapa tidak menyukai aku? Lu Wu berlutut dan menggunakan tangannya untuk memegang dagu Su Mei. Meninggalkan. Jika kamu menyentuhku, aku akan membuat adikku membunuhmu. Petik 2. Sangat. Melihat bagaimana keadaanmu, aku takut bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, kamu masih akan mengatakan hal-hal buruk tentang aku kepada kakakmu kan? Petik 2. Tapi tidak perlu takut, aku hanya ingin menciummu. Datang ke sini sayang dan biarkan aku mencicipi. Petik 2. Lu Wu menjilat bibirnya dan menjulurkan mulutnya. Bibirnya yang besar seperti keledai mulai bergerak menuju wajah Su Mei yang putih, manis, dan cantik. Mati. Tetapi bahkan sebelum dia menyentuh Su Mei, sebuah teriakan marah seperti petir meledak. Angin menyapu dan Chu Feng muncul di sebelah Lu Wu seperti hantu. Tangan Chu Feng seperti cakar elang saat ia dengan kuat menggenggam leher Lu Wu dan menekannya ke tanah. Kamu ingin mencium, kan? Aku akan membiarkanmu mencium. Aku akan membiarkanmu menciummu. Petik 2. Setelah menekan Lu Wu ke tanah, Chu Feng mengangkat tangan kirinya, membentuknya menjadi kepalan tangan dan meninju beberapa kali di mulut Lu Wu dengan poni besar. Setelah itu, Lu Wu memiliki mulut penuh darah, seluruh mulut gigi yang hancur dan bahkan rahang yang patah. Dia membuka mulutnya dan dia bersiap untuk mengeluarkan darah. Telan itu kembali. Melihat itu, Chu Feng berteriak marah dan menahan mulut Lu Wu dengan tangannya. Perjuangan dari Lu Wu tidak berdaya, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menelan darah dan gigi di tenggorokannya. Orang ini, melihat Chu Feng dan Lu Wu, anggota aliansi dunia dan anggota aliansi pedang hancur oleh rasa takut. Bahkan ekspresi Jian Fenyi sangat berubah. Dia sangat jelas kekuatan apa yang dimiliki Lu Wu. Dia berada di tingkat 9 dari dunia roh, tahu teknik misterius dan keterampilan bela diri peringkat 4. Kalau tidak, mereka berdua tidak bisa dengan mudah mengalahkan Si Tu Yu. Tapi Lu Wu yang kuat seperti itu benar-benar tak berdaya di depan Chu Feng. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa kekuatan Chu Feng jauh di atas Lu Wu. Saat mereka menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba berdiri. Melihat Lu Wu lagi, dia memiliki busa putih keluar dari mulutnya, menunjukkan putih matanya saat dia kehilangan kesadaran. Chu Feng saat ini memiliki wajah dingin, tatapan dingin di matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Hanya dengan melihatnya, orang-orang akan menggigil dan gemetar meskipun tidak dingin. Mei kecil, bagaimana kamu ingin merawat orang-orang ini? Hancurkan mereka. Oke.